Pemirsa, usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar agar pemilu dan Pilpres 2024 ditunda telah membelah sikap masing-masing partai politik. Cak Imin beralasan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, maka pemilu dan Pilpres 2024 perlu ditunda. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze. Merespon usulan tersebut, sejumlah partai seperti Partai Nasdem, PKS, Demokrat, dan PDI Perjuangan bersikap tegas untuk menolak. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 23 Februari 2022 di kantor DPR RI. Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan pihaknya memegang teguh konstitusi dan hasil konsensus bersama Komisi 2 DPR dengan pemerintah bahwa pemungutan suara pemilu 2024 digelar 14 Februari sehingga tak perlu diperdebatkan lagi. Dikatakannya semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebab dasar dari bernegara adalah menjalankan konstitusi. Ali meminta semua pihak menahan diri untuk menyampaikan pernyataan yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Penolakan yang sama disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Mardani menyatakan PKS konsisten memperjuangkan amanat konstitusi bahwa pemilu harus diselenggarakan setiap 5 tahun dengan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan seperti yang dikhawatirkan Caimin dan justru berpotensi mengakomodir niat berkuasa lebih lama dan mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rifki Nizami Karsayuda, menyayangkan usulan tersebut dan meminta Cak Imin menyetop usulannya agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia menilai pernyataan Cak Imin mencederai kesepakatan antara Komisi 2 DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah. Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat P3 Ahmad Baidowi mengaku pihaknya belum bisa memutuskan bakal mendukung atau menolak usulan tersebut. Ia menyarankan agar saat ini pemerintah harus lebih fokus pada pemulihan ekonomi. Apalagi usulan anggaran pemilu 2024 yang mencapai 84 triliun rupiah. Senada dengan P3, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng mengatakan partainya masih mengkaji usulan penundaan pemilu 2024 karena alasan pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Wacana ini dinilainya bukan hal tabu selagi prosesnya konstitusional. Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sepakat apabila pemilu 2024 diundur. Dia menjelaskan berbagai alasan wacana pengunduran tersebut, salah satunya pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tanggapan lain datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Issa Mahendra. Yusril mengatakan usulan penundaan pemilu 2024 menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang. Karena itu, sebagai negara hukum, wajib menjunjung hukum dan konstitusi. Dikatakannya, Undang-Undang Dasar 1945 tegas menuliskan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam 5 tahun dan tak ada lembaga apapun yang berwenang menundanya. Yusril meminta Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 untuk menjelaskan dasar konstitusional dan lembaga mana yang dapat memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut. Hal ini juga kembali ditegaskan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Margarito menyebut perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pemilihan umum 2024 membutuhkan usaha yang tidak mudah. Menurut dia, pemerintah harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menggolkan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain melalui amandemen Undang-Undang 1945, Margarito menyebut Jokowi juga bisa mengeluarkan dekret soal perpanjangan masa jabatan. Namun hal ini bakal membuat kesan bahwa Jokowi sendiri yang ingin memperpanjang masa jabatannya sendiri.
Dikatakannya tidak ada landasan hukum untuk menunda pesta demokrasi 5 tahunan tersebut karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah sendiri enggan mengomentari wacana penundaan pemilu dan Pilpres 2024 karena merupakan wilayah MPR. Nah, bagaimana menurut pemirsa? Gas atau rem?